Assalamualaikum kawan-kawan, bertemu lagi di channel aku JJ Tantan. Jadi video kali ini aku mau bikin konten yang pernah aku bikin Q&A, dan sekarang aku mau jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi daripada aku berdiri gini, kita duduk dulu ya guys. Jadi kita mulai lagi ya. Sekarang aku udah duduk di kasur aku. Backgroundnya beda lagi, bukan di sana, tapi aku nyobain di sini. Aku pengen yang empuk, biar santai gitu bacainnya. Terus buat kalian juga jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video aku, dan kalian tonton terus video aku sebelumnya. Oke, happy watching. Nah sekarang kan aku juga mikirnya, aku bingung bikin konten apa lagi gitu ya, dan aku kepikiran ya udah aku buka Q&A, dan alhamdulillah lumayan banyak juga sih yang nanya sama aku, dan sekarang aku mau jawab guys. Oke, nah sekarang aku mau jawab pertanyaan yang pertama yang nanya sama aku di Instagram ya guys, di Instagram guys. Nah yang pertama ada NLA Naila_12. Gimana sih cara ngadepin saat kita gak punya uang tapi pengen beli satu dunia? Yang di sini ya, Naila_12. Jadi gimana sih cara ngadepin saat kita gak punya uang tapi pengen beli satu dunia? Ya kamu kalau misalkan, mungkin sih nothing is impossible ya guys. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita mau berusaha, terus kita mau semangat, punya jiwa semangat, terus ya pokoknya mah mau berusaha pantang menyerah, terus ya kalian pasti bisa. Tapi ya kalau kalian gak punya uang terus pengen beli satu dunia, itu mah di mimpi kali ya. Aku juga masih heran sama pertanyaan ini guys. Ya pokoknya gitu. Jadi kalian kalau mau beli sesuatu tapi gak punya uang, kalian harus berusaha guys. Karena aku juga pernah begitu, sering pengen beli ini, pengen beli itu, tapi gak punya uang. Terus aku misalkan berusaha untuk dapetin uang terus beli itu, ya aku usaha dulu gitu guys. Dan sekarang pertanyaan yang kedua, underscore Maulana 27. Apa pesan kamu untuk youtuber Sumedang? Nah ini satu grup sama aku ya, dari youtuber Sumedang. Nah jadi pesan aku buat youtuber Sumedang, jangan pernah menyerah. Kita kan sama-sama belajar, sama-sama pemula, jadi jangan pernah menyerah. Kita berjuang bersama-sama, dan nanti insya Allah kita carakan kolaborasi bersama ya. Terus ya kalau kalian misalkan ada yang menghujat netizen gimana, jangan pernah dengerin. Boleh kita mendengarkan, boleh kita membaca komentar netizen, tapi buatlah itu sebuah motivasi kita gitu. Jangan misalkan habis diginiin kok sok-sokan gitu, nah itu jadikan berarti aku kurang ini. Nah jadikan satu motivasi setiap itu. Jadi kita harus sukses bersama-sama youtuber Sumedang. Semangat youtuber Sumedang. Dan terus tadi yang dari underscore Maulana 27 ya guys. Sekarang lanjut ke Kamila PS19. Ini bahasa Sunda ya guys, karena ada temen aku dan aku juga orang Sunda asli. Kenapa di sini aku berbicaranya bahasa Indonesia? Ya karena teman-temanku bukan Sunda semua gitu guys. Tan kumaha carana jadi anak yang tegar? Nah jawabnya ya guys. Ya misalkan bahasa Indonesia ya, misalkan gini kan, misalkan kalian anak broken home ya guys, pasti kan anda itu anak broken home, korban dari broken home kita. Jadi misalkan kan gini, kalau broken home misalkan orang tua kita pisah, terus mama kita di sana, bapak kita di sini, pasti kita kan
gak punya kasih sayang yang satu serumah gitu, tapi gak tahu ya kalau kasih sayangnya masih sama. Nah terus kan pasti kita itu kayak kurang kasih sayang, terus misalkan kurang perhatian, jadi anak yang ya apa namanya, punya ngurus sendiri gitu, misalkan gitu ya. Nah usahakan kalian itu mandiri, tegar, jangan bersangkutan terus sama orang tua, misalkan minta ini itu ke orang tua. Kalau kalian punya usaha sendiri, kalian dia harus mandiri, karena kita itu bisa tegar itu karena sikap yang mandiri kita. Terus misalkan lihat orang lain bersama orang keluarga yang utuh, terus kita misalkan keluarganya udah nggak tahu lah pokoknya yang gitu ya, broken home ya, kita harus tetap tersenyum, kita harus tetap bersyukur. Nah jangan lupa bersyukur, karena walaupun orang tua kita gimana, terus keadaan kita gimana, pokoknya jangan lupa bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin Allah memberi semua yang kita inginkan gitu, mengabulkan. Jadi jangan lupa bersyukur ya Kamila. Aduh ya Allah, aku bahasa Indonesia gak apa-apa ya. Terus sekalian promosi akun IG aku, Mehlo Bandung nge-follow nih, Kamila PS 19 yang ini ya guys, jangan lupa di follow. Sekarang lanjut ke Kaitsa _ tips hindarin temen yang cuma ngemanfaatin dong kakak. Oke, nah jadi gimana sih cara menghindari teman yang cuma ngemanfaatin doang? Kan sekarang masih lagi banyaknya temen yang kayak gitu, temennya fake atau yang gimana lah ya, yang di depan gimana, yang di belakang gimana. Nah aku juga masih belum bisa menjadi teman yang baik buat kalian gitu. Aku cuma bisa ya, wajar sih ya, manusia tidak luput dari kesalahan. Nah sekarang yang pertama, pastinya kalian tuh harus saling menghargai. Semakin kalian saling menghargai, kalian akan semakin ini gitu. Udah harus saling gimana ya, kalau udah itu harus saling ya menghargai, terus apa ya Tuhan, jadi udah saling tahu sikapnya ini gimana, jadi kalian tahu cara menghindarinya gimana. Terus kalian kamu harus berani menolak. Misalkan ada teman ngajak main sama kamu, kalau kamu udah tahu dia cuma memanfaatin kamu doang, ya kamu harus berani nolak untuk bermain sama dia gitu. Terus yang ketiga tadi kan, satu saling menghargai, yang kedua berani menolak, dan ketiga usahakan kamu jangan terlalu dekat dengan dia. Misalkan kalau ya biar dia juga mikir gitu, oh iya ya dia berarti menghindar dari aku karena sikap aku gini, karena aku kayaknya dia merasa aku memanfaatin dia doang gitu. Jadi orang yang memanfaatin kamu juga bakal berpikir gitu. Jadi kamu juga harus berani menolak, terus jangan terlalu dekat dengan dia. Dan teman yang sebenarnya itu teman yang membawa kebaikan guys, oke? Dan kan berteman juga pasti ada yang nyaman, ada juga yang tidak. Nah usahakan kamu mencari orang yang nyaman diajak ngobrol, diajak jalan, diajak jajan atau apa gitu ya. Pokoknya yang temannya sebenarnya itu yang bikin kalian nyaman gitu, guys. Dah itu dari Kaitsa yang ini ya guys. Terus lanjut ke Rifki Fadil _ Nah di sini kenapa ya, kalau kenapa maksudnya gimana Rifki Fadil ini ya guys, maksudnya gimana, kenapa ya kalau kenapa, apa ya kalau apa-apa tuh kan, ketahuilah ini bukan jawaban aku gitu, aku gak bisa jawab emang kenapa ya kalau kenapa ya kenapa. Udah lanjut aja ya guys. Dari Padila Maula _ gimana sih caranya biar kita tuh gak gampang ke bawah sama keadaan yang bisa bikin kita down atau patah semangat. Nah caranya aku juga susah sih, kan lagi sama-sama belajar ya. Aku juga kadang suka down kalau lihat ini down banget, nangis gitu ya guys. Terus biar gak gampang, aku juga gampang baper kok. Tapi gimana sih caranya ya, jangan pakai hati gitu, jangan terlalu
masukin ke hati. Jadi ya belajar bodo amat ya Fadila. Jadi ya udahlah, biarin aja semuanya gitu. Biar sekarang yang terpenting kita berdoa ke Allah, fokus berdoa ke Allah, tapi jangan pikirkan masalah ini. Jadi kalian harus fokus ke Allah aja, berdoa sama Allah, karena semua ini miliknya cuma tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah ya guys. Jadi buat kalian yang merasa down atau gimana, cepet sholat sama Allah, nanti juga hatinya tenang, minta ketenangan, minta keimanan yang kuat, ketakwaan ya guys. Terus ya kalau kalian merasa patah semangat, kalian jangan pernah patah semangat. Kalian coba lihat deh ke keadaan yang di luar sana, anak-anak yang nggak bisa sekolah, terus yang masih pengamen atau minta-minta. Kalian lihat coba ke sana. Kita itu alhamdulillah, jadi kita harus bersyukur dan harus lebih semangat lagi. Dan kalian juga harus melihat yang di atas dan jangan lupa melihat juga yang di bawah. Kalian melihat yang di atas, kalian jadikan contoh dan motivasi. Oh, dia kayak gitu, tapi awalnya dia itu orang bawah gitu, dari bawah mulainya, tapi sekarang dia udah di atas. Dan kalian harus contoh dia gimana perjuangan dia yang tidak pernah patah semangat gitu guys. Jadi tidak ada proses yang mengkhianati hasil, semuanya juga butuh proses ya guys. Jadi kamu jangan pernah patah semangat ya guys. Oke? Sama-sama belajar. Sekarang lanjut ya guys ke Erwidia V underscore Ola ya guys, yang di sini guys. Dan sekarang kamu udah mau masuk SMA and now bad situation karena COVID tentunya. Kesannya gimana nih? Ya guys, jadi aku ini baru mau masuk SMA dan sekarang aku mau masuk SMA, baru keluar SMP. Dan sekarang situasinya pas aku mau masuk SMA, situasinya karena terhalang karena COVID ya, jadi semuanya jadi daring, terus ujian nggak ada, terus ya jadi di rumah aja, terus gak bisa bertatap muka di sekolah karena terhalang COVID ya guys. Jadi tapi di sisi ini ada positifnya dan ada negatifnya ya guys. Kalau positifnya, satu, menurut aku ya guys, bukan menurut orang lain, menurut pandangan aku, satu, aku jadi ada senangnya, ada enggaknya sih. Kalau positifnya itu di sini menurut aku positifnya enggak terlalu banyak ya guys, karena situasinya juga genting ya guys. Kalau COVID bukan penyakit yang biasa aja yang bisa langsung hilang, itu bisa menyebabkan nyawa loh guys. Jadi yang positifnya tuh menurut aku jadi ya gak ada ujian kali ya, bukan aku aja yang senang, tapi cuma ya nggak ada ujian gitu. Aku juga pernah pas awal belum ada COVID, ya Allah nanti aku ujian gimana, misalkan nilai aku gimana, terus pas tryout juga nilainya alhamdulillah anjlok guys. Aku mikirnya gimana nanti kalau udah hari H, pas tahu gini katanya ujian dihapus, ada senangnya ada enggaknya. Terus yang bikin sedihnya gak bisa perpisahan bertatap muka, terus misalkan ada pentas seni atau apa jadi nggak ada, terus bertatap muka di sekolah juga dikurangin, bukan berkurang lagi sih, udah nggak bisa gitu, udah langsung masuk SMA aja gitu, nggak ada waktu buat di kelas 9 SMP lagi gitu. Terus ya jadi di rumah aja, gak bisa kemana-mana, cuma ya nggak lama, terus harus berjaga jarak dengan orang gitu ya. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya ya teteh. Jadi aku juga ada sedihnya, ada senangnya ya. Semoga di SMA COVID udah hilang, dan sedihnya gak bisa perpisahan sama teman-teman aku di SMP guys. Jadi itu ya jawaban aku.
ada lagi cara menghadapi temen yang fake dari Teh Leli Dwi di sini guys. Nah jadi cara menghindari teman yang fake itu jangan kenali dulu cara membedakan real friend dan fake friend ya guys. Jadi jika kamu punya teman dengan tingkah yang nyebelin bukan berarti itu fake friend ya. Kenali dulu ciri-ciri fake friend yang sesungguhnya. Oke guys, kita lanjut. Tadi ada gangguan dan ini dari Teh Leli Dwi ya. Gimana sih cara menghadapi teman yang fake? Nah yang pertama kalian harus kenali dulu ada yang real friend dan ada yang fake friend. Fake friend itu artinya jadi teman yang saat membentuk, yang saat ada butuhnya doang. Dan kalau real friend itu ada di saat kita susah dan ada di saat kita senang gitu. Yang kedua, biasakan untuk tidak sungkan meminta bantuan. Jadi kalian kalau misalkan ada bantuan atau gimana, ya jangan sungkan, langsung aja bicarakan dengan orangnya. Misalkan aku butuh ini, bantu aku dong, jangan pernah sungkan ya. Terus yang ketiga, lebih sering berkumpul. Semakin kalian sering berkumpul, kalian akan semakin dekat dengannya, semakin tahu kekurangannya apa, kelebihan apa, dan ya kalian deket banget gitu. Dan yang tadi lebih sering berkumpul ya, tapi dengan teman yang membuat kamu nyaman. Misalkan gini, kamu punya teman tapi tidak membuat kalian nyaman, ya pasti kalian mainnya pasti nggak mau gitu kan, pasti pengen yang nyaman diajak ngobrol atau apa gitu ya. Terus yang keempat, memberikan masukan yang baik dari hati ke hati. Misalkan kalian saling mengingatkan, jangan ini dong, nggak baik, gini aja ya, saling mengingatkan gitu ya dari hati ke hati. Terus yang kelima, jangan lupa untuk mengevaluasi diri kita sendiri juga ya. Karena kita juga mengintrospeksi orang lain, tapi kadang kita juga gak introspeksi diri sendiri gitu. Ya kalian juga harus, sebelum mengkritik orang lain, kalian harus mengevaluasi diri sendiri, introspeksi diri. Jangan mengkritik orang lain tanpa melihat diri kita dulu. Terus ini jawaban yang terakhir ada 3 dari Syifa Dia Fakri yang dari Facebook. 1. Tips buat move on itu apa sih? Ya aku juga pernah susah, tapi ya kesini demi kesini aku juga berhasil. Yang pertama, kalian jangan pernah nge-stalking medsosnya. Terus foto-fotonya boleh kalian hapus biar ingat mulu kenangannya. Dan kalian coba untuk bangkit, jangan terpuruk karena seseorang yang udah meninggalkan kalian. Kalian harus ingat kalian disakitinya gimana. Terus kalian aku mohon, ada orang yang bisa bikin kalian itu bukan sempurna lagi sih, jadi berwarna-warna gitu. Kalau warna lengkap lagi gitu, yang bikin hati kalian kayak terisi lagi, terus ya kayak kalian bahagia lagi gitu. Nah itu bisa bikin kalian move on ya guys. Tapi aku nggak ngejamin itu cuma menurut aku gitu. Dan sekarang yang kedua, hal memalukan yang pernah ada lakuin. Aku pernah ke Bandung waktu mama aku PKL di ujung Badung Majalaya. Jadi di rumah sakit itu kan di pinggir kosannya ada apa. Terus aku disuruh beli minuman dan aku juga lagi pengen minum karena sarapan semangat. Terus aku ke sana, aku ke Indo kalau Alfa kalau gak tau, pokoknya Alfa gak tau Indo. Terus aku ke sana, terus aku beli minyak kelon. Terus ya aku kalau lagi beli terus disuruh, aku suka mengambil kesempatan dan kesempitan gitu. Mampang gitu guys. Terus aku ya itu beli itu. Terus pas udah aku ke kasir, aku tuh kan kampungan ya, aku emang orang kampung guys. Jadi ya tapi sekarang aku juga yang ngerti kita harus gimana, terus harus beradaptasinya gimana. Aku udah ngerti sekarang mah guys. Nah terus waktu aku umur 10 tahunan, terus aku keluar dari Indo sama Alfa itu, kalian tahu gak sih? Kalau aku mah ya kan, kalau ke warung, kalau di sini di kampung misalkan beli punten, terus ya kalau pulangnya mangga kan, bukan buah guys, mangga. Misalkan mangga, mangga neng,
Terus aku di sana nyebut mangga itu guys, ya Allah. Terus pas di jalan, kok aku dari hati aku tuh ngomongin bahasa Sunda ya guys, kok aku mangga sih, kan ini Bandung guys. Jadi aku tuh malu banget sumpah guys. Jadi aku tuh sekarang lagi ya bukan ada sih, aku udah tahu di sini kita harus gimana, terus di sana kita harus gimana, aku udah tahu sekarang ya guys. Dan sekarang aku malu banget bang. Kemarin aku jatuh berguling-guling di sana, malu banget guys. Jadi ya berapa ya udah gitu. Dan 3 kesan pesan buat netizen. Oke guys, jadi kesannya aku sangat mengesankan kalian bisa berkomentar di bawah, dan kalian bisa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa follow Instagram aku di sini guys. Dan pokoknya kesannya buat netizen, bukan pesannya, kesannya netizen, kalian kalau kalian mau menghujat ya kalian gimana penilaian kalian, karena setiap hujatan kalian bakal aku jadi motivasi guys, semakin lebih baik lagi gitu. Pesannya buat netizen, kalau aku ada salah kata atau sikap aku atau apa, aku minta maaf karena aku juga ini masih belajar. Dan pesannya, jangan lupa dukung aku terus guys, biar aku menjadi seorang YouTuber pemula yang sukses, amin ya Allah. Karena aku bakal maju seorang YouTuber karena dari kalian semua. Aku mohon dukungannya ke kalian semua, dan aku minta maaf bila ada banyak kesalahan maupun kata atau sikap. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan segini Q&A aku, dan nanti aku bakal adain konten apa lagi, kalian tulis di komen di bawah ini ya guys. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.